Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala ulumil dzikri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hari ini malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam Zoom meeting yang insya Allah semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan semoga kita semua mendapatkan keberkahannya di malam ini. Amin, amin ya robbal alamin. Uh, kita buka uh, Zoom meeting pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti langsung ke materi yang pertama, kita baca dulu ya surah Ad-Duha bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, izin membacakan arti yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan pada malam hari ini, ayat 1 sampai ayat 5 ya teman-teman. Wadduha matahari, demi waktu matahari sepenggal naik, demi waktu duha, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarallah, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Mungkin langsung saja saya berikan waktu untuk Mbak Iin untuk bisa menyampaikan insight berkaitan dengan surah Ad-Duha ini. Tafadhol Mbak Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Mbak semuanya, alhamdulillah bisa uh, ikut meeting hari ini walaupun mungkin cuma sebentar ya, mohon maaf sebelumnya. Jadi langsung aja Mbak-mbak, di surat ini yang saya dapatkan adalah ayat 1 sampai ayat 3 itu bagaimana digambarkan bahwa Nabi itu yang pertama apa? Nabi itu dijelekan ya, istilahnya uh, dikata-katain lah bahwa Allah itu sudah meninggalkan Nabi Muhammad gitu. Dan di surat 1 sampai 3 ini dibantah sama Allah bahwa Allah sama sekali tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Dan surat ayat 1 duha dan yang tentang waktu duha dan yang ayat ketiga tentang waktu malam itu digambarkan bagaimana bahwa Nabi itu kangen banget turunnya wahyu, itu tuh rasanya itu seperti waktu duha gitu loh. Jadi saat wahyu turun itu kalau kita pernah berjemur gitu ya di waktu duha, itu kan rasanya hangat sekali ya, bahkan nyaman gitu kan gitu. Kalau kita pikir dulu pas masa-masa COVID kan orang sering berjemur kan gitu ya, sampai eh digambarkan gitu kenapa saking kangennya turunnya wahyu itu karena memang rasanya tuh sangat nikmat, sangat hangat seperti waktu duha gitu. Dan sangat nikmat juga seperti waktu malam saat kita membacakannya pas saat waktu malam, saat sholat malam, dan saat waktu ibadah-ibadah malam. Jadi di situ digambarkan bahwa betapa Nabi itu kangen dengan turunnya wahyu itu digambarkan di waktu duha dan waktu malam gitu. Dan uh, dan ini semua di ayat yang ketiga untuk menepis bahwa enggak kok, Allah itu sama sekali enggak meninggalkan engkau Nabi Muhammad.
Dan yang kedua adalah maknanya dari ayat 1 sampai 3 bahwa eh, kita saat di dunia ini itu akan mengalami waktu suka dan duka. Suka itu seperti waktu duha gitu, yang begitu nikmat, begitu hangat gitu yang kita rasakan gitu kan terhadap apapun gitu, terhadap keluarga kita, teman kita dan sebagainya. Tapi ada masa-masa kita ngerasanya itu nggak nyaman gitu, gelap gitu, seperti waktu malam gitu. Sampai kalau ada masa-masa mungkin kita punya masalah yang buat kita tuh yang benar-benar ya gelap gelap semuanya gitu, rasanya kayaknya aduh gelap nggak ada cahaya dan sebagainya. Itu digambarkan di ayat kedua itu, dan di situ Allah menegaskan bahwa sebenarnya saat engkau suka, dalam engkau keadaan suka duka, Allah itu sama sekali sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita gitu, nggak pernah sama sekali gitu, nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun gitu. Jadi benar-benar di surat 1 sampai 3 ini tuh kayak kita dikuatin gitu, diyakinin bahwa engkau gitu loh, engkau tuh apapun keadaanmu gitu, apapun keadaanmu, Allah sama sekali nggak akan meninggalkanmu gitu, sama sama sekali nggak akan sedetik pun meninggalmu. Dan ujian yang ada itu sebenarnya bukan untuk membuat kita susah gitu, tapi Allah berikan ujian itu sebenarnya untuk menaikkan level kita gitu, untuk mengangkat derajat kita. Ibaratnya saat kita mau ujian gitu, mau naik level apapun sih sebenarnya, mau naik level kelas dan sebagainya, pasti ada ujian yang akan diberikan gitu. Nah, seperti itu pun gitu. Jadi saat kita diberikan malam gitu ya, kesusahan gitu yang saat kita rasakan, sebenarnya bukan Allah pengen buat kita susah, no, bukan gitu. Bukan itu maksud Allah, tapi Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik gitu, keadaan yang lebih baik gitu dari sebelum keadaan yang kita ini gitu. Bisa lebih ibaratnya gimana ya kalau digambarkan gitu, ibaratnya kita lebih kuat lah, lebih kuat, lebih tough dalam menghadapi tingkatan-tingkatan kehidupan dalam hidup ini gitu. Lebih sabarkah, lebih lebih tenangkah, atau lebih intinya lebih-lebih dalam kebaikan lah yang maksud Allah di surat ini itu. Kemudian eh, ayat 4 dan 5 gitu kan, eh, disebutkan bahwa poinnya adalah bahwa dunia ini, ayat 4 dan 5 itu nikmatnya berupa fana gitu. Fana, mudah rusak dan hilang. Dan di sini disebutkan sifat dunia adalah tamam. Tamam itu adalah kesempurnaan yang selalu diharapkan bertambah. Jadi saat nikmat itu diberi, bahagia tapi masih bertambah lebih dan lebih gitu. Beda dengan akhirat gitu. Kalau akhirat itu udah sekali dikasih rasanya udah puas banget gitu. Tapi kalau dunia enggak. Makanya uh, di ayat 4 dan 5 di sini Allah mengingatkan bahwa uh, siapkan kita untuk kembali pulang gitu. Siapkan kita untuk kembali pulang. Di sini diingatkan bahwa saat kita di dunia, saat kita sekarang ini sebenarnya yang harus kita siapkan adalah di dunia, di kubur dan di akhirat. Bagaimana kita menarik uh, cita-cita kita di akhirat itu kita bawa ke dunia. Apa amalan-amalan yang membawa bisa ke pintu surga itu kita bawa ke dunia. Jadi ditekankan bahwa dari sekarang gitu, apa amalan-amalan andalan kita yang bisa mengantarkan kita menuju ke pintu surga gitu. Di situ disebutkan ada hadis juga bahwa sebenarnya itu dikisahkan ya, tadi hadis riwayat siapa gitu saya lupa, bahwa dia pengen masuk surga gitu. Makanya bertanya kepada Nabi, apa amalan yang bisa saya lakukan? Kata Nabi, minimal kamu sholat fardu gitu kan. Kemudian sholat sunnah yang apa mengiringi setelah dan sebelum sholat fardu, kemudian zakat dan infak gitu. Terus orang tersebut menyatakan bahwa ya sudah ya Allah, ya sudah ya Nabi, saya akan melakukan yang
fardu-fardu aja gitu ya, dan tidak maksiat. Setelah orang itu pergi, Nabi cuma komen orang itu kalau dia konsisten melakukan itu saja gitu, yang fardu-fardu aja, dia akan masuk surga. Waktu itu tidak disebutkan jadi surganya apa, tapi di di mention sama Nabi bahwa dia akan masuk surga. Jadi di sini poinnya yang paling paling apa kerasa untuk saya bahwa eh, kadang untuk masuk surga itu kadang eh, Allah itu udah memudahkan gitu, memudahkan dengan hal-hal yang wajib aja gitu. Reminder saya gitu juga ya bahwa kewajiban sebagai istri yang eh, utama yang fardunya itu apa gitu kan. Itu yang harus dikuatkan. Kemudian sebagai ibu itu apa, terus sebagai anak itu apa gitu kan. Jadi kalaupun ditambah dengan sunah-sunahnya itu akan menambah menambah lagi poin gitu. Tapi minimal yang fardu aja kita lakukan itu insya Allah gitu kan akan membawa kita ke surganya gitu. Dan jangan sampai apa dan jangan sampai kita lupa gitu, lupa maksudnya gini, kita lebih ke sunahnya tapi fardunya jadi agak terbelangkalai. Itu sih poinnya yang saya juga harus yang eh, ngeh gitu. Oh ya jangan sampai kita ngejar sunahnya banget tapi fardunya atau kewajiban kita sebagai istri, ibu gitu ada yang terbengkalai, jangan sampai kayak gitu juga gitu sih poinnya yang saya dapat. Dan yang paling kerasa adalah yang terakhir ya Mbak, dari surat ayat 1 sampai 5 ini bahwa Allah itu dari kita lahir sampai kita umur sekarang puluhan tahun gitu ya, kita itu udah melewati banyak masalah gitu kan, banyak masalah, banyak ujian yang pasti ada, nggak mungkin enggak gitu. Dan di titik itu puluhan tahun kita bisa melewatinya gitu. Dan Allah selalu menemani kita sampai saat ini juga gitu. Jadi saat ada masalah apapun nanti di depan itu gitu kan, atau saat ini gitu kan, itu bukan kita nggak bisa gitu. Allah akan selalu gitu. Kita pasti akan bisa melewatinya gitu, pasti gitu. Karena udah beribu beragam masalah yang kita udah lewati berpuluh-puluh tahun usia kita dari kita lahir sampai sekarang gitu kan. Seperti contohnya bahwa saat kita lahir ke dunia, Allah itu udah jaga kita dengan memberi ayah ibu kita yang merawat kita gitu kan. Yang menghendaki itu siapa? Allah kan gitu. Sampai hal-hal yang mungkin selama ini kita nggak ngeh gitu toh, itu sebenarnya bentuk penjagaan Allah untuk kita gitu. Bentuk hal yang kita anggap itu masalah gitu. Itu sebenarnya caranya Allah menjaga kita dari hal keburukan yang lebih besar di masa mendatang. Jadi adanya masalah saat ini, gimana kita bisa menghandle-nya, gimana kita bisa belajarnya, biar pas masa mendatang itu nggak membuat apa ya istilahnya, membuat keburukan yang lebih besar gitu. Jadi poinnya memang ujian itu bukan untuk menyusahkan, tapi untuk membuat kita siap di masa yang mendatang yang lebih baik lagi. Itu sih Mbak yang saya dapat dari surat Ad-Duha ayat 1 sampai 5 ini. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari yang aku tangkap dari yang disampaikan sama Mbak ini ya, ayat ini, surah ini, ayat 1 sampai dengan 5 yang pertama berkaitan dengan ayat 1 sampai 3 yang menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana asbabun nuzul dari ayat yang pertama ya. Ini kan berkaitan dengan tertundanya wahyu ya. Di tafsir Al-Mu'in disampaikan bahwa ini merupakan salah satu waktu tertundanya wahyu yang mana sampai ada didatangi oleh eh, seorang wanita. Berbagai ada yang menyebutkan Ummu Jamil ya, istri dari Abu Lahab, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh eh,
Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh sebentar. Hmm. Karena Malaikat Jibril lambat dalam menyampaikan wahyunya. Lantas kaum musyrikin berkata, Jibril telah meninggalkan Muhammad. Kemudian Allah menurunkan ayat ini dengan berbagai macam eh, beberapa pendapat yang lain juga. Terus ketika kita mengalami suka duka ya, suka sebagaimana waktu duha dan duka sebagaimana waktu malam. Namun Allah sama sekali tidak pernah meninggalkan kita. Terus pengingat juga dari Mbak Ian bahwa dunia ini adalah ya memang sementara ya, dunia ini fana. Kita harus mempersiapkan bekal terbaik untuk kembali ke akhirat. Mungkin itu. Ada yang mau menyampaikan setelah Mbak Iin? Ada yang mau menyampaikan dulu? Atau aku tunjuk? Apa nih teman-teman? Aku grogi nih. Aku tunjuk aja ya. Sesuai dengan yang tadi masuk duluan ya. Tadi waktu aku masuk sudah ada Bu Rini. Ibu siap untuk menyampaikan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya baca aja ya. Karena saya juga lagi tenggorokannya juga lagi apa nggak enak juga batuk. Yang pakai Jadi lagi Bu. kalau jadi kalau saya ambilnya dari ceramahnya Ustadz Muhammad Yahya ya. Sama. Jadi di beliau menjelaskan yang pertama adalah keterkaitan dengan surah sebelumnya yaitu walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Kalau di waduka waduha walaili idza saja. Jadi kayak dibalik kalau di surah sebelumnya itu malam dulu baru siang. Sementara yang waduha itu siang dulu lalu malam. Dari itu menunjukkan keseimbangan Allah dalam membuat sebuah pernyataan seperti itu. Kemudian kalau di surat Al-Lail kita diperintah untuk memberi, sementara di surat Ad-Duha Allah lah yang memberi gitu. Kemudian asbabun nuzulnya mungkin teman-teman mungkin sama juga ya. Jadi dari mulai Rasul saat itu tidak sholat karena apa sakit seperti itu selama 2 atau 3 hari. Kemudian Ummu Jamil ya istri Abu Lahab mendatangi Rasul dan mengatakan semoga setan itu meninggalkanmu dan maksudnya setan itu oleh dia itu adalah Allah atau Jibril gitu. Jadi betapa nyeseknya hati Rasul ya ketika sedang menunggu sesuatu dan itu sangat penting kayak gitu dan nggak tahu apa yang harus dilakukan tiba-tiba ada Ummu Jamil yang itu juga adalah kerabatnya gitu menghina seperti itu rasanya pasti nyesek gitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa eh, kaum Yahudi yang mengatakan bahwa oh Jibril atau Wahyu telah meninggalkanmu ya. Jadi kayak kamu udah ditinggalkan ya kayak gitu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa karena Rasul tidak mengucapkan insya Allah nih, ini apa diawali karena kaum Yahudi bertanya tentang itu kan 3 masalah itu tentang apa Zulkarnain tentang Ashabul Kahfi dan tentang Ruh. Kemudian Rasul kan mengatakan ya besok akan aku jawab gitu. Nah itu Rasul tidak mengatakan insya Allah itu. Kemudian sehingga kemudian wahyu tertahan selama ada yang mengatakan 12 hari, 15 hari, 40 hari seperti itu. Eh, kemudian terlepas dari semua asbabun nuzul itu ya karena ada pendapat bahwa tidak mengucapkan insya Allah itu tidak apa-apa sih sebetulnya karena itu sesudah sudah sesuai dengan kebiasaan seperti itu. Cuma karena eh, karena beliau Rasul gitu, jadi mungkin seharusnya memang insya Allah itu harus lebih ditekankan seperti itu. Cuma di sini adalah ada hikmah di mana kenapa wahyu itu tidak turun seketika itu sesuai dengan keinginan Rasul gitu. Karena apa? Karena wahyu turun itu bukan karena Nabi Muhammad gitu, itu karena hak prerogatif Allah gitu. Jadi apa ya Allah aja yang ngatur mau turun kapan seperti itu. Dan itu juga sekaligus menjadi bukti bahwa wahyu itu bukan buatan Nabi Muhammad. Benar-benar itu wahyu Allah seperti itu. Kemudian
Nah, ini kondisi Nabi ketika tertahannya wahyu itu ya, itu banyak yang menganggap Nabi itu pembohong sehingga semua mencaci maki Nabi Muhammad. Dan ini menjadi puncak kesedihan Nabi Muhammad ya. Ya kita bayangkan ya ketika banyak masalah seperti itu kemudian menunggu wahyu, menunggu jawaban karena itu kan di awal-awal Rasul itu mendapatkan tugas sebagai Rasul gitu ya dan belum belum tahu harus ngapain gitu jadi kayak baru dilantik gitu dan belum tahu ini saya harus ngapain ya setelah dilantik jadi Rasul gitu tiba-tiba ada masalah dan ternyata wahyu malah nggak turun gitu jadi Nabi kan dalam kondisi bingung gitu ya saya juga membayangkannya ya Allah berat sekali ya kayak kondisi kayak misalnya kita kayak kemarin aja saya jadi ketua saya hanya ketua RS ketua kelompok kecil terus ngapain ya saya aja bingung tuh ngapain ya setelah ini sampai harus tanya-tanya Bu Sati Bu kalau ketua ngapain sih kayak gitu itu aja untuk skala yang sangat sangat kecil ibaratnya remeh-temeh saya nggak datang pun tetap lancar ibaratnya gitu lah ini kan sesuatu yang sangat berat gitu makanya sungguh berat sekali apa eh, beban yang dipikul oleh Rasul saat itu gitu. Apalagi kemudian malah dicaci maki bahkan kerabatnya juga eh, apa memujamil seperti itu gitu nyinyir sulit kayak gitu kan kemudian eh, jadi suasana ayat 1 dan 2 ini adalah suasana yang dibuka dengan suasana yang sedih, sumpek, gelap. Dinyatakan dengan kata walaili idza saja. Jadi kalau walaili idza saja itu kata Ustaz Muhammad Yahya itu adalah ketika malam benar-benar gelap hening kayak gitu. Kemudian Allah mengawali sumpah dengan waktu duha untuk memberi motivasi pada Rasul bahwa setelah gelap akan ada waktu terang. Kalau ada pepatah kan mengatakan akan ada pelangi setelah hujan kayak gitu kan. Meskipun setelah hujan belum tentu ada pelangi. Nah, tapi kalau di sini wadduha walaili idza saja itu Allah meyakinkan dan memang setelah malam pasti kan siang gitu. Jadi itu sebuah aksioma yang nggak bisa dan apa pasti gitu setelah malam ya terang setelah malam itu apa siang gitu itu udah eh, sudah dipastikan sementara kalau apa ya peribahasa manusia itu kan masih di ini ya setelah pelangi ya setelah hujan akan ada pelangi belum tentu juga gitu jadi ini betapa Allah itu meyakinkan Rasul bahwa anu, tenang tenang nanti akan ada waktu waktu duha setelah gelap gulita gitu kemudian di ayat 3 ma wada'aka rabbuka wa ma qala di sini menunjukkan negasi yang sangat kuat gitu. Kemudian ma-nya juga diulang 2 kali, ma wada'aka dan ma qala. Jadi sebenarnya kan bisa satu aja gitu, tapi di sini sampai diulang 2 kali untuk mengatakan enggak, aku enggak akan meninggalkanmu, aku enggak benci kok kayak gitu. Jadi kayak benar-benar aku benar-benar enggak kayak gitu. Kemudian makola di sini harusnya kalau dalam apa grammar bahasa Arab gitu katanya kan harusnya mawada'aka berarti makolaka gitu kan disebut juga ini kan apa eh, apanya itu objeknya ya cuma di sini enggak disebut karena eh, supaya pertama supaya berima gitu kan mawada'aka makolak itu kan jelek gitu jadi ini supaya bersaja kemudian pendapat lain supaya apa Eh, kalau wada'a kata kerja bersifat netral bukan hal yang selalu bersifat negatif jadi kalau berpisah itu tidak selalu hal yang negatif gitu. Ada yang berpisah untuk kebaikan juga ada. Cuma kalau pola membenci itu sesuatu yang negatif, maka Allah tidak memberikan tambahan kaf itu apa kaf itu untuk menjelaskan bahwa Allah sama sekali tidak membenci Rasul seperti itu. Ya mungkin yang tahu bahasa Arab lebih bisa anu ya, memahami dengan lebih dalam gitu ya. Kemudian makna aduha itu waktunya ini ya, ini tambahan aja ya bahwa aduha itu bisa juga awal waktu siang ketika matahari sudah bergerak, bisa juga tengah hari, bisa juga saat munculnya matahari, bisa juga cahaya di siang hari seluruhnya gitu. Jadi makanya kan sholat duha itu bisa sangat pagi gitu ya, tapi juga bisa agak siang gitu kan juga tetap itu kita boleh sholat duha di waktu-waktu itu. Tapi intinya adalah duha adalah saat manusia sudah mulai melakukan aktivitas kehidupan. Jadi istilahnya kayak
dua itu ya kita nggak patut untuk tidur gitu, kayak nggak pantas, nggak elok gitu, karena kalau fajar kan masih kadang ya masih masih tidur tidur masih ngantuk, tapi kalau kalau waktu duha itu kayak udah, kalau orang Jawa ora elok gitu ya, nggak elok tidur di saat seperti itu. Sedangkan kalau walaili idza saja itu ketika malam mulai muncul atau ketika malam gelap gulita, ketika malam telah tinggi, ketika malam telah hilang, dan ketika seluruh makhluk diam. Jadi ini benar-benar hening gitu, saking gelapnya, saking tenangnya, maksudnya saking benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Kita mungkin pernah pernah menemukan ya saat kita mungkin terbangun di saat benar-benar suasana gelap, hening, nggak ada suara apapun, sampai suara kita sendiri itu kayak bergema kencang gitu loh. Jadi itu menunjukkan betapa suasana yang sangat apa ya, apa, sangat kelam gitu bagi Rasul gitu ya. Kemudian ayat 4, dan sesungguhnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Eh, Khairun adalah jauh lebih baik. Jadi kemudian al-ula yaitu dunia. Di sini tidak memakai kata dunia karena Allah ingin meluaskan maknanya, bukan hanya dunia saja. Mungkin bukan hanya dunia secara fisik ya, tapi dunia secara keseluruhan gitu. Nah, di sini ada prinsipnya bahwa pengganti dari Allah pasti jauh lebih baik. Jadi di sini kita harus punya mindset positif bahwa setelah, pokoknya apa yang Allah ganti setelah kita kesulitan, bahkan di sebuah hadis itu kan, bahkan ketika kita terkena duri atau terkena apa itu kan, itu pahala gitu lah, ada pahala asal kita sabar gitu. Jadi pokoknya mindsetnya bahwa pengganti dari Allah itu jauh lebih baik seperti itu. Kemudian di ayat terakhir, wa walasaufa yu'tika rabbuka fatardo. Nanti tolong kalau udah 10 menit ditandai, dikasih tahu. Eh, Di sini menggunakan la saufa. Jadi saufa itu sudah sungguh-sungguh, ditambah la itu juga sungguh-sungguh. Jadi kayak amat sangat sungguh-sungguh Allah akan memberi. Jadi untuk meyakinkan Rasul bahwa iya ya aku akan sangat-sangat memberi, nggak usah ragu seperti itu. Dan pemberian Allah kepada Nabi sebagai ganti segala kesulitan adalah sampai pada batas Nabi ridho. Jadi kalau ridho itu berarti udah nggak butuh apa-apa gitu ya. Itu namanya ridho itu seperti itu. Kalau kita kan, kalau dicontohkan Ustadz, iya 1 menit lagi. Kalau dicontohkan Ustadz ya itu, kalau kita ridho kepada suami itu kan, oh iya sih ridho, tapi mbok kamu atau ridho di ridho sih, tapi kamu jangan gitu ya, masih ada ada celahnya dikit. Jadi berarti itu aslinya belum ridho. Tapi kalau keridhaan yang diberikan Allah kepada Rasul itu benar-benar udah nggak pingin apa-apa gitu, udah puas seperti itu. Nah, kalau itu aja sih, kalau insightnya juga ya, ini apa, ini memang benar-benar ini ya, ayat yang mungkin hampir setiap salat dua saya baca, dan waktu itu saya belum tahu artinya, dan suatu hari saya eh, karena sedang ada masalah gitu, biasa nyari-nyari gitu, ternyata ketemulah tafsir Ad-Duha ini yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, dan ternyata maknanya Allah tidak akan meninggalkanmu sedikit pun itu, langsung rasanya itu Masya Allah, iya ya, karena ketika dalam kesulitan tuh kayak kita itu kan kayak ditinggalkan gitu loh, nggak ada siapa-siapa, bahkan nggak ada jalan keluar dan sebagainya, itu kayak sendirian kayak itu. Padahal Allah ternyata nggak akan meninggalkan kita. Mungkin ini sebuah pembelajaran gitu. Semua kita kan nggak sadar ya, dan ya itu. Jadi ini kayak semacam benar-benar surat ini surat yang sangat memotivasi. Kalau saya sendiri sangat sangat kayak apa ya, memotivasi saya setiap ada kesulitan, setiap ada langsung baca itu tuh kayak, oh ya enggak kok, Allah nggak akan ninggalin. Memang ini susah, tapi nggak akan Allah tinggalin, dan insya Allah yakin nanti ada jalan keluar. Dan meskipun mungkin sedikit lagi ya, itu meskipun mungkin jalan keluar itu mungkin sebetulnya nggak ada di dunia ini. Mungkin memang misalnya kita ingin sesuatu, mungkin nggak akan terwujud, tapi insya Allah terwujudnya di akhirat. Kayak seperti Asia itu kan, sampai Asia meninggal kan Fir'aun ya tetap Fir'aun seperti itu gitu, tapi kan balasannya di akhirat. Jadi makna balasan itu mungkin
harus diubah mindset, tidak harus sekarang di dunia gitu. Nah, ini yang berat di situ. Apakah kita ridho dengan balasan besok atau kita harus sekarang? Nah, itu yang masih PR buat saya. Itu aja Mbak Ira. Maaf kalau uh, anu over waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran, Bu Rini. Masya Allah, ya memang. eh Maaf nih aku nggak berhentikan karena sedikit lagi tadi. Jadi aku apa namanya lebihkan. Gak apa ya teman-teman. Ikhlas ya teman-teman Rito ya. Ya betul. Tadi aku juga dengerin kajiannya Ustadz Muhammad Yahya juga bahwa ya yang namanya ridho itu emang sulit ya Bu. Yang namanya ridho itu emang sulit, tapi insya Allah yaitu keridhaan yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu ketika nanti di akhirat ya berkaitan dengan syafaat ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain bisa membahas berkaitan dengan itu. Oke, kita lanjutkan ya. Eh, ke Mbak Des Desti atau ke Mbak Okta? Mbak Desti atau Mbak Okta dulu boleh menyampaikan insight-nya malam ini. Mbak Desti dulu boleh deh Mbak. Oh iya, boleh Mbak Desti dulu ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sudah sampai ke surat Ad-Duha, di mana surat ini itu sebetulnya ada berkaitan erat juga dengan surat yang sudah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya, yaitu surat Al-Insyirah ya. Jadi di mana surat Al-Insyirah ini memberikan apa sih nikmat-nikmat ya, nikmat-nikmat secara zahir, apa terbalik ya, iya benar. Nikmat-nikmat secara ini ya. Sedangkan untuk Al-Duha ini memberikan eh, eh, perhatian dari Allah untuk nikmat-nikmat kepada Nabi Muhammad secara zahir, begitu. Kemudian kan ini asbabun nuzulnya sudah dijelaskan ya secara lengkap gitu. Sama tadi sama Ibu. Tadi siapa yang pertama, Bu Rini ya? Bu Rini. Kemudian bukan Mbak Iin maaf. Kemudian Bu Rini ini membahas mengenai ini ya, lebih ke faedahnya dan faedah dari segi bahasa banyaknya ya, Masya Allah. Di sini saya sebenarnya belum menggali terlalu dalam, jadi belum terlalu siap. Tapi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa surat ini itu untuk menghibur ya, menghibur Nabi SAW saat wahyu sempat terhenti. Jadi seakan Allah itu memberikan penguatan kepada Rasulullah SAW, kemudian mengingatkan akan kasih sayang Allah terhadap Rasulullah SAW, dan Allah pun memberikan janji kebaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di ayat kelima ya, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Tidak digarisbawahi bahwa pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Dan ini juga menjadi apa ya? Menjadi penghiburan atau buat kita tenang, membuat kita lebih terhibur lagi dikarenakan jika kita mentadaburinya kepada kita gitu. Pada saat kita menerima kesulitan, pada saat kita menerima kesedihan, dan kita merasa semuanya itu sulit untuk mendapatkan solusi gitu ya. Kemudian kita apa ya, ya berputus asa lah. Kemudian kita sulit mendapatkan solusi. Sebenarnya di balik kesabaran kita itu dan di balik menundanya Allah itu akan solusinya, dan akan doa-doa kita itu sebetulnya eh, ada hikmah di balik itu gitu. Bisa jadi doa itu tidak terkabulkan dikarenakan tertundanya
karena Allah tahu yang terbaik bagi hambanya. Kemudian sebentar, bisa jadi pula doa itu tersimpan gitu. Doa itu akan disimpan gitu ya, akan tersimpan oleh Allah untuk nanti kebaikan kita di akhirat nanti gitu. Hanya memang manusia ini karena lemah ilmunya gitu, karena lemah ilmunya jadi ya suka tidak merasakan gitu. Dan itulah fungsi kita bertadabur untuk ayat-ayat Al-Quran ini, Masya Allah ya. Kemudian di sini Allah bersumpah dengan waktu duha. Itu tadi Bu Rini sudah menjelaskan ya bahwa di waktu duha itu momen di mana memulai hari, kemudian cahayanya mulai terang, kemudian suasananya hangat ya, mulai kita memulai aktivitas gitu. Jadi seakan Allah itu mengingatkan bahwa setelah ada gelapnya malam, itu pasti akan ada selalu cahaya pagi. Jadi kayak bikin kita optimis gitu. Udah ada gelapnya malam, pasti ada cahaya pagi. Begitu juga kalau kita ada mendapatkan kesulitan, Allah yakinkan bahwa pasti di balik itu ada kemudahan. Sama dengan surat Al-Insyirah. Eh, juga waktu duha itu identik dengan energi baru dari Allah gitu ya. Allah ingin mengingatkan pada Nabi SAW dan kepada kita bahwa hidup itu tidak berhenti di masa sulit gitu, bahwa eh, akan ada hal bahagia yang menanti gitu, insya Allah ya. Jadi ya kita sabar dalam menanti, menantilah dengan menanti yang baik, menanti yang sabar, menanti dengan optimis, yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita umatnya. Kemudian di ayat kedua, di sini eh ayat ketiga ya, jadi kedua juga sama, itu kan demi malam apabila telah sunyi, di sini juga sama, Allah menerangkan siklus ya, siklus hidup yang Allah atur, setelah ada terang ada gelap gitu ya, setelah ada kesulitan ada kemudahan. Kemudian ayat ketiga di sini Allah menegaskan kepada Rasulullah SAW bahwa Robmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Jadi kadang-kadang kita manusiawi juga ya, bahwa ketika kita menerima ujian gitu, ketika menerima kita kesedihan, ketika kita menerima, aduh kayak gelap gitu ya, kita ngerasa tuh, kenapa sih Allah gitu, kita kan suka berburuk sangka lah terhadap Allah ya. Tapi di sini di ayat ini ditegaskan bahwa Robmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu gitu. Jadi kita tuh jangan cepat berburuk sangka sama Allah gitu. Jadi diamnya Allah, jadi tadi masa tenangnya Allah, masa menunggunya Allah tidak menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW itu bukan berarti Allah itu marah, bukan berarti Allah benci gitu. Tetapi sebetulnya ada hikmah yang sedang Allah atur. Jadi kadang-kadang kita kan suka ngerasa ya, kalau misalnya pada saat kita tek gitu kena ujian, kena eh, suatu musibah atau apa, tek gitu, langsung perasaannya itu beda gitu. Pada saat itu kita beda gitu, maksudnya kayak ada setan-setan mengganggu gitu, buruk-buruk sangka atau apa banyak. Tapi coba beberapa hari setelahnya, itu akan ada rasa yang berbeda. Akan ada banyak, apalagi kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, itu akan ada rasa-rasa yang kembali kayak ada vibes positif gitu yang ngasih tahu ke kita bahwa tenang loh, ada Allah gitu. Dan itu pun biasanya terjadi beberapa masa setelah kita mengalami gitu. Pada saat mengalami itu biasanya suka tek gitu, suka berburuk sangka dulu, suka marah, suka segala gitu. Tapi mungkin mungkin di sini ya, mungkin Allah membuat hikmah bahwa tidak terburu-buru itu, tidak terburu-buru memberikan solusi, tidak terburu-buru mengabulkan doa, pasti ada hikmah yang Allah atur gitu. Mungkin buat pembelajaran untuk kita, mungkin membuat kita lebih tough, lebih tangguh, mungkin juga ya membuat kita lebih dewasa gitu ya dalam menghadapi segalanya. Kemudian di sini di ayat keempat ini
dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Di sini Allah janjikan bahwa masa depan Nabi Rasulullah SAW itu baik di dunia maupun di akhirat itu akan lebih baik daripada masa sakitnya Nabi, masa lalunya Nabi, masa sedihnya Nabi, masa sakit hatinya Nabi itu Allah janjikan bahwa di masa depan itu akan lebih baik daripadamu gitu. Jadi ini untuk membuat kita umatnya maupun Rasulullah SAW itu jadi tetap optimis karena janji Allah jika kita selalu bersama Allah, kita selalu bertakwa kepada Allah, kita membersamai Allah gitu ya dalam setiap kehidupan sampai akhir kita, kita pasti akan mengarah ke kebaikan gitu. Dan itu janji Allah. Dan janji Allah itu adalah pasti gitu ya. Kemudian di ayat kelima, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Jadi janji Allah itu bukan cuman memberikan gitu ya, tetapi lebih besar dari itu. Di sini kan, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Jadi eh, janji Allah itu bukan sekedar memberi gitu sama umatnya gitu, tapi memberinya itu sehingga hati Rasulullah itu menjadi puas dan lega gitu kan. Jadi Masya Allah ya, jadi yang diberikannya itu bahkan lebih dari yang kita inginkan gitu sebetulnya hikmahnya. Dan di sini bagi Rasulullah SAW puncaknya dari apa ya, puncaknya dari yang membuat hati Rasulullah puas dan lega itu adalah Rasulullah ini diberikan ini sama Allah bahwa eh, dapat memberikan syafaat untuk umatnya. Itu yang puncak tertinggi kebahagiaan Rasulullah yang Masya Allah gitu ya, bahwa pertolongan Allah itu akan datang sesuai dengan waktu yang terbaik gitu. Dan puncaknya adalah Rasulullah diberikan syafaat ya untuk umat-umatnya yang bertakwa, yang ittiba, yang mengikuti berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu. Jadi sepertinya itu saja Mbak Ira dan teman-teman. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Mbak Desti. Yang aku tangkap dari Mbak Siti, yang pertama, surat ini adalah penghibur ya, penghibur bagi Nabi Muhammad SAW yang sudah disampaikan juga tadi oleh Bu Rini, mengingatkan akan kasih sayang Allah kepada Rasulullah, bahwa Allah memberikan janji kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW, dan di ayat 5-nya, surat ini juga menjadi penghibur bagi kita juga dalam menghadapi kesulitan, bahwa itu ya, bersabar untuk apa namanya, bersabar dalam setiap ujian-ujian yang Allah kasih, dan kita harus yakin bahwa Allah pasti akan memudahkan setiap ujian-ujian yang kita lalui. Tapi kadang namanya manusia ya, eh, apa namanya, suka terburu-buru kapan ya selesainya gitu. Tapi ya padahal sampai di usia yang segini pun Allah udah kasih ujian bertubi-tubi, tapi Allah mampukan kita gitu untuk melewati semua ini, walaupun dengan versinya masing-masing ya. Eh, tapi Allah katakan kita harus yakin bahwa setiap kesulitan yang Allah kasih pasti akan ada jalan terbaik Allah, dan pasti ada solusinya gitu. Ya, itu saja. Jazakallah khair Mbak Desti. Selanjutnya ke teman-teman yang lain, ada yang mau menyampaikan dulu? Mbak Disa atau Mbak Okta? Karena tadi sudah didahului oleh Mbak Desti. Ya Mbak, boleh sebelum semakin ngantuk. Oke, terima kasih banyak Mbak Ira waktunya. Bismillah. Baik ya, tadi sudah banyak yang disampaikan dari teman-teman, dari mulai dari asbabun nuzulnya, kemudian pembahasan per ayatnya. Jadi eh, saya juga baru tahu sih apa setelah mencoba belajar dari surat Ad-Duha ini bahwa
asbabun nuzulnya itu ada kisah yang diceritakan bahwa Rasulullah itu sempat merasa gelisah karena tertundanya penyampaian wahyu ya, dan akhirnya hal itu yang menjadi bahan olok-olokan Ummu Jamil yang merupakan istri dari Abu Lahab. Nah, yang jadi eh, concern atau yang jadi highlight itu betapa Rasulullah itu kan merasa gelisah karena ada riwayat bahwa ada yang seorang Yahudi itu bertanya kepada Rasulullah, dan Rasulullah eh, menjanjikan jawabannya itu 2 hari kemudian tanpa mengatakan insya Allah. Nah, itu pun juga akhirnya menjadi sebuah pengingat kepada Rasulullah untuk bahwa wahyu itu tidak bisa semau sesuai dengan kemauan Rasulullah kan ya, sesuai dengan apa ketentuan dari Allah. Dan yang jadi note saya tadi itu bahwa Rasulullah itu merasa gelisah ketika tidak mendapatkan wahyu, tidak bersinggungan tidak mendapatkan apa ya, wahyu dari Allah gitu ya. Sedangkan itu jadi refleksi saya sendiri sih. Kita manusia itu kadang begitu mudahnya untuk melalaikan melalaikan hari ini tanpa membaca Al-Quran. Padahal ya Al-Quran itu kan sebenarnya way of life yang diberi, petunjuk yang diberikan Allah, satu-satunya petunjuk yang sahih yang harus kita ambil, harus kita apa? Maksudnya yang bisa menjadikan petunjuk hidup kita kan, bagaimana kita bisa terlewat misalnya 1 hari tanpa tanpa terasa berat tidak membaca Al-Quran begitu. Padahal sebenarnya itu ya sudah dijelaskan, Al-Quran dan hadis itu adalah petunjuk bagi hidup kita. Kita eh, ketika ada masalah pun kadang itu nggak langsung kembali ke Al-Quran, kembali ke Allah, kembali menyandarkan semuanya ke Allah, tapi bingung gimana caranya ABCD, baru ketika mentok baru deh menggelar sajadah, baru sholat tahajud atau semuanya baru tercurahkan ke Allah begitu ya. Ya jadi itu bisa jadi catatan sendiri sih buat saya ketika apa saya belajar dari sini, dari mengenai surat Ad-Duha. Kemudian em, sebentar. Kemudian ini apa kan dijelaskan bahwa ada ulama yang berbeda berpendapat tentang makna aduha. Ada yang berpendapat bahwa aduha di sini maksudnya adalah siang, dan terkadang yang kedua sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa aduha di sini maksudnya adalah waktu duha. Mereka berdalil bahwa seandainya Allah ingin bersumpah dengan siang, niscaya akan menggunakan kata wanahar, bukan wadduha. Ketika Allah menyebutkan duha, menunjukkan waktu khusus dan bukan bermakna siang seluruhnya, tetapi waktu duha itu sendiri. Karena waktu duha itu adalah waktu yang spesial. Dia adalah waktu awal matahari menyingsing yang memberi manfaat kepada manusia, dan waktu tersebut disyariatkan pula sholat sunnah duha. Ada sabda Nabi dari riwayat Muslim, Nabi bersabda, Sholatnya awabin atau orang-orang yang selalu kembali kepada Allah adalah tatkala kaki-kaki anak-anak unta kepanasan karena panasnya air yang dipijaknya. Yang dimaksudkan sholat awabin adalah sholat duha. Rasulullah bersabda, tidak ada yang memelihara sholat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah. Ya, ini salah satu keutamaan sholat duha ya. Di waktu tersebut orang-orang sedang di puncak aktivitasnya, di mana mereka disibukkan dengan pekerjaan dan dunianya masing-masing, sehingga sungguh beruntung orang yang bisa menyempatkan waktunya untuk mengerjakan sholat duha di waktu tersebut. Jadi reminder pribadi buat saya ya, tidak menyepelekan untuk mengerjakan sholat duha, karena ya hanya orang-orang yang beruntung. Kita pastikan ingin menjadi salah satu orang-orang yang beruntung tersebut. Kemudian di ayat kedua itu Allah
bersumpah dengan waktu malam yang tenang. At-Tabari menyebutkan beberapa tafsiran salaf tentang ayat ini, diantaranya demi malam tatkala datang kegelapannya, demi malam tatkala di puncak gelap gulitanya, demi malam tatkala gelapnya meliputi manusia, dan demi malam tatkala sunyi senyap. Waktu malam adalah waktu yang senyap, semua orang istirahat, kecuali sebagian kecil yang masih menggunakan untuk melanjutkan aktivitas, dan kita apa dianjurkan untuk beribadah di malam-malam tersebut ya. Setelah Allah bersumpah dengan duha dan malam, Allah menyatakan dua pernyataan. Pernyataan pertama bahwa Allah tidak akan meninggalkan Nabi, dan pernyataan kedua bahwa Allah tidak akan membenci beliau. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa setelah diturunkan kepada Nabi permulaan wahyu Al-Quran, maka Jibril datang terlambat beberapa hari, sehingga roman muka beliau berubah sedih karenanya, dan orang-orang musyrik mengatakan dia telah ditinggalkan oleh Tuhannya dan dibenci. Karena itu Allah menurunkan surat ayat ketiga ini ya, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci padamu. Pada bagian pertama, Allah menggunakan kalimat Robmu, dan nama Allah Ar-Rob mengandung sifat rububiyah dan tarbiyah. Seakan-akan Allah ingin menenangkan bahwa wahai Muhammad, Robmulah yang telah mentarbiyah dan mendidik engkau dengan tarbiyah khusus, perhatian kepada engkau, maka Robmu tidak mungkin meninggalkan engkau. Tidak sebagaimana prasangka orang-orang kafir. Asadi berkata, menanggapi tafsir di ayat ini, Allah tidak pernah meninggalkanmu sejak Allah perhatian terhadapmu. Allah tidak pernah melupakanmu sejak mentarbiahmu dan memperhatikanmu. Bahkan senantiasa Allah mentarbiahkan dengan tarbiyah yang terbaik, dan Allah meninggikan derajatmu setahap demi setahap. Ayat ketiga pada surat ini merupakan jawaban dari sumpahnya terhadap hal-hal yang tidak disebutkan pada dua ayat sebelumnya, yang maknanya adalah Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pula membencinya. Bahkan Allah tetap bersamanya, membimbingnya, dan meninggikan derajatnya setingkat demi setingkat. Kemudian ayat berikutnya Allah menerangkan bahwa keadaan Rasulullah pada masa yang akan datang akan jauh lebih baik dari sebelumnya, sehingga Rasulullah akan terus selalu mendapatkan bimbingan Allah hingga beliau benar-benar mendapatkan derajat tertingginya. Kemudian di ayat kelima ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi mengatakan bahwa ayat ini adalah ungkapan dari Allah yang sangat komprehensif. Ini menunjukkan kesempurnaan kondisi Nabi di akhirat yang disebutkan tadi ya, bahwa uh, tadi sudah disampaikan Allah akan memberi sesuatu kepada Nabi yang dengannya Nabi akan ridho dan puas, yang uh, pembalasan yang benar-benar membuat beliau puas, yang tadi disebutkan Mbak Rini, bahwa Nabi diberikan syafaat untuk umat-umatnya itu ya, yang bahwa Rasulullah itu tidak puas dengan hal-hal yang untuk dirinya sendiri, selalu tetap mengutamakan yang dipikirkan adalah umatnya yang bahkan belum uh, pernah ditemui beliau, dan itu uh, sangat ini ya, menyentuh ya. Kemudian tadi kan dikatakan bahwa kalimat ayat kelima ini uh, menunjukkan nikmatnya Allah ya, dan juga kalimat ini yang paling memberikan pengharapan kepada manusia. Selain di surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat tersebut merupakan ayat yang paling memberikan pengharapan kepada manusia, dan di antara pendapat lain bahwa ayat yang paling memberi harapan adalah ayat kelima surat Ad-Duha. Hal ini karena Rasulullah bercita-cita agar para pengikutnya masuk surga. Tentu saja ini adalah harapan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Eh, s- eh, sudah cukup sekian dari insight yang saya dapatkan dari ayat 1 sampai 5 ini. Terima kasih.
Jazakallah khair, Mbak Okta, Masya Allah. Banyak sekali ya berkaitan dengan asbabun nuzul dan juga berkaitan dengan perbedaan makna dari duha dan juga di pengingat. Aku mengambil ininya di tentang keutamaan salat duha yang mungkin aku juga apa namanya sering baca di surat Ad-Duha tapi belum bisa memaknai begitu gitu. Tapi ya Allah izinkan untuk malam ini bisa mentadaburi bersama. Jadi apa namanya berkaitan dengan asbabun nuzul. Jadi kayak tadi juga mendengarkan ceramahnya Ustadz Muhammad Yahya bahwa ketika kita sedang kayak lagi dadadu sesek banget banyak-banyak aja baca eh, surah ini dan juga ditadaburi bahwa apa keyakinan harus ada keyakinan bahwa di sini ditekankan ya keyakinan kita kepada Allah bahwa apa namanya harus yakin dengan setiap apa yang mungkin di awal-awal kayaknya sulit, sakit gitu, gelap, ada kesulitan, tapi insya Allah akan Allah kasih jalannya gitu. Tuh berkaitan. Oke, mungkin itu kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya yang baru menyampaikan ada Mbak Disa, Mbak Disa, Mbak Sumi, Mbak Silvi, Mbak Silvi sampai sebelum Mbak Silmi, maaf, Mbak Silmi, Ai jadi masuk nggak ya? Nggak ya? Oke, oh jadi Teh Ai jadi masuk, Alhamdulillah. Mau siapa dulu? Mbak Disa dulu? Boleh, Mbak. Ya, Mbak. Mbak Disa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ya, Alhamdulillah sudah disampaikan banyak hal dari teman-teman semua. Mungkin apa namanya sedikit menambahkan dari hasil belajar ya. Mungkin sebelumnya juga yang hasil belajar. Jadi kalau belajar di apa namanya di Akademi Quran tuh Ulumul Quran si Ad-Duha ini sebenarnya awal dari ini ya kelompok kalau ulama-ulama ulumul Quran itu kan mengelompokkan surah surah-surah eh, apa namanya si Ad-Duha ini adalah awal surah dari kelompok Qisar al-Mufassal ya. Jadi ada surah-surah pendek yang merupakan anugerah bagi Rasulullah gitu. Dan ini tidak diberikan kepada Nabi atau umat yang sebelumnya gitu. Maksudnya surat-surat yang pendek-pendek begini gitu. Sementara kalau maksudnya surah surah-surah maksudnya kitab-kitab terdahulu dan nabi-nabi terdahulu tuh dapatnya mungkin apa namanya ayat-ayatnya panjang-panjang nggak surat-surat yang pendek-pendek seperti ini. Kemudian kalau di yang saya dapat juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika turunnya surat ini Rasulullah bertakbir, makanya kenapa menjadi praktik banyak orang ya kalau misalkan lagi tilawah maupun mungkin tilawah ya khususnya ya, kalau yang saya pernah lihat prakteknya itu pada saat mau hatam Al-Quran itu setelah mencapai surah Ad-Duha itu jadi baca surah Ad-Duha sampai ke sana tuh di akhir setiap surah tuh baca takbir ya baca karena Rasulullah katanya waktu menurun waktu surah ini turun itu membaca takbir itu mungkin ada yang nanti boleh tolong di ini nggak misalkan tapi nggak ada di sahih referensi di sahih Bukhari jadi Bukhari Muslim itu nggak ada tentang riwayat ini gitu tentang membaca takbir itu setelah surah Ad-Duha ya. Mungkin yang saya mau sampaikan adalah lebih ke refleksi ya dari beberapa hal. Mungkin yang pertama itu dari asbabun nuzulnya terkait kecemasan ya. Tadi sedikit disinggung sama Mbak Okta ya tentang orang kan sekarang kalau bahasanya sekarang kan anxiety ya. Jadi banyak kecemasan gitu yang terjadi gitu. Kalau kita refleksi terkait apa kecemasannya Rasulullah tuh apa sih yang mendasari kecemasannya Rasulullah itu lamanya beliau kayak ada tanda kutip ya lama tidak berinteraksi gitu dengan wahyu dari Allah gitu. Sementara kita tuh sumber anxiety kita tuh apa sih sebenarnya? Apakah terkoneksi dengan Al-Quran atau enggak? Maksudnya apakah kelalaian kita untuk tidak terkoneksi dengan Quran tuh
menyebabkan kita merasa cemas gitu. Kalau tidak berinteraksi sama Al-Quran, padahal untuk kita sendiri Al-Quran tuh udah turun secara komplit gitu. Sementara di masa Rasulullah itu ya baru, kalau menurut riwayat kan baru ini surah ke-10 ya yang turun ya. Sementara kalau di kita tuh Al-Quran tuh sudah komplit dari awal sampai akhir gitu. Tapi apakah kita kecemasan yang menjadi sumber kecemasan kita tuh itu gitu. Terus sebenarnya kalau saya bisa pikir berarti sebenarnya cukup serius ya isu mental health ini gitu. Kalau kecemasan terutama karena kalau beberapa riwayat kan saking cemasnya tuh Rasulullah sampai terpengaruh secara fisik ya. Jadi beliau nggak bisa qiyamul lail segala macam gitu. Jadi dan tapi lagi-lagi sumber penyebab kecemasan beliau tuh apa gitu? Apakah itu beliau kan Sallallahu Alaihi Wasallam takut gitu apakah Allah marah gitu padanya gitu Allah meninggalkan, tapi kita jadi sumber kecemasannya itu relasi kita sebagai hamba gitu, sebagai hamba Allah. Sementara kalau kita cemas tuh sebenarnya kita apa sih, kecemasan kita apakah benar apa namanya, posisi kita sebagai hamba Allah, apa jangan takut ntar tuh orang bilangnya apa gitu tentang kita gitu. Terus kalau pas kita cemas terus kemudian kita mengarahkan pikiran dan kecemasan itu tuh kemana gitu. Mungkin itu yang dari asbabun nuzul. Terus yang kedua terkait mungkin langsung ke apa namanya, ayat 3 ya. Ayat 3 tadi sudah disinggung sedikit juga. Cuman saya yang mau saya tambahkan sedikit tentang redaksi qola itu ya. Kalau di Al-Qur'an itu sebenarnya qola itu cuma ada dua kata disebutkan dalam Al-Qur'an, di ayat ini sama di surah apa lupa, cuman itu tentang perkataannya Nabi Lut terhadap kaumnya gitu yang melakukan itulah kaum Sodom itu gitu maksudnya. Jadi sebenarnya kenapa tidak selain tadi yang sudah disampaikan ya, karena ini intinya Allah bukan saja Allah tidak membenci Rasulullah, tapi tidak membenci Rasulullah, tidak membenci umatnya, dan Allah tuh sebenarnya tidak mempunyai kebencian terhadap siapapun yang sangat sampai melampaui batas gitu. Karena kemurkaan Allah memang murka gitu, orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang membangkang, tapi itu sesuai kadarnya gitu dan tidak pernah disampaikan dengan redaksi koala ini. Nah, dan seperti kita sudah belajar sebelumnya, maksudnya rahmat Allah itu selalu mendahului murkanya gitu. Kemudian mungkin refleksi berikutnya dari ayat 3 ini ya. Dari ayat 3 ini terkait itu kan mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah tuh tidak meninggalkanmu dan tidak murka gitu. Di sini posisi Rasulullah itu Allah menyampaikan bahwa Allah tidak meninggalkannya pada saat Rasulullah cemas, di mana kondisi beliau itu taat gitu. Terus tapi kita coba deh berpikir lagi, maksudnya maha baiknya Allah juga tidak meninggalkan kita loh pada saat kita lalai gitu. Aku kalau kayak dipikir-pikir lagi ya, kayak misalkan dulu gitu, kayaknya jangankan baca tafsir, jangankan ngelakuin weekly tadabur gitu. Kayaknya dulu mungkin baca tilawah seminggu sekali itu kayak bagus gitu. Terus kayak coba berteman sama mbak-mbak solihah di sini gitu, yang di berbagai negara yang nahan-nahan kantuk kayak Mbak Okta gitu. Coba yang itu semuanya untuk berteman sama ahlul Quran gitu. Sementara dulu tuh aku tuh pernah kayak punya temen tuh yang nganggap aku sholat wajib tuh kayak ih rajin banget gitu, sholat wajib dianggap rajin kayak itu tuh Allah tuh nggak meninggalkan bahkan pada saat kita lalai gitu maksudnya. Itu yang apa namanya, refleksi dari surah ini ya. Kemudian mungkin yang apa poin berikutnya tentang yang ayat keempat ya. Akhiratu khairul laka minal ula. Maksudnya ini pengingat lagi, maksudnya kan ada kondisi-kondisi berikutnya ataupun di akhirat kelak. Mungkin aku mikirnya pasti tentang mati ya, tentang kematian. Mati itu pasti kan, tapi kapannya itu kan masih misteri gitu. Sementara hadis-hadis banyak yang menyampaikan sih setiap amal itu tergantung pada akhir. Terus ada kalau di hadis Bukhari Muslim ada seseorang yang sungguh ia telah beramal dengan amalan penghuni surga, kemudian menutup hidupnya dengan amalan penghuni neraka gitu. Ada yang sungguh ia telah beramal dengan amalan penghuni neraka tapi menutup hidupnya dengan amalan penghuni surga. Jadi ya pengingat, maksudnya kita untuk meningkatkan kayak nggak ada celah gitu sebenarnya, meningkatkan probabilitas supaya gimana sih nanti kita kalau Allah panggil tuh ya
pada saat melakukan amalan-amalan para penghuni surga gitu. Jadi ya kayak nggak ada celah gitu. Ya mau nggak mau supaya caranya supaya mati dalam keadaan baik, akhirnya baik ya harus melakukan yang baik terus gitu. Ya sedikit lagi. Itu aja sih mungkin, sama terakhir yang paling ya, itu aja mungkin dulu Mbak. Ada yang nangis jazakillah khairan. Apa nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mbak Disa. Ya, yang itu aku yakin adalah Allah tidak akan meninggalkan kita eh, meskipun kita lalai ya. Astagfirullahaladzim. Ha, ini sudah dijelaskan sama Mbak Disa ya berkaitan dengan surah ini merupakan anugerah khusus bagi Rasulullah yang tidak diberikan kepada nabi lain atau umat sebelumnya. Berkaitan juga dengan tadi hadis. Kalau aku baca di tafsir Al-Munir juga disebutkan ya di keutamaan surah ini. Aku bacakan ya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasannya dia menganjurkan bertakbir dengan mengucapkan Allahu Akbar atau Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar setelah membaca surat Ad-Duha dan surah-surah setelahnya. Mengenai munasabah takbir tersebut, para qurra menyebutkan bahwasanya wahyu dalam beberapa waktu tidak lagi turun. Kemudian Jibril datang dan menyampaikan wahyu kepada beliau dengan surah Ad-Duha secara lengkap. Pendapat waktu tersebut, beliau pun bertakbir karena bahagia dan gembira. Sedangkan Ibnu Katsir berkata, munasabah itu tidak diriwayatkan dengan sanad yang dapat dihukumi dengan sahih ataupun dhaif. Itu yang berkaitan dengan takbir yang dibaca setelah Ad-Duha itu. Mungkin kita lanjutkan dulu ya teman-teman. Barakallah Mbak Nisa. Siapa nih? Mau siapa dulu? Allah menyampaikan. Ya semoga Allah berikan, semoga masih jadi rezekinya Mbak Sumi ya. Teman-teman kita bantu doa bersama. Oke sudah. Berarti Mbak Silmi, tafadhali. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resume pekan ini saya dengar Mbak dari Silmi, suaranya boleh enggak? Agak Oke. kecil. Ya aku Kalau apa cuma kalau di aku segini, aja ya. halo, kalau segini oke nggak? Coba aku cek dulu deh, kayaknya mungkin settingan di Zoom-nya. Bentar ya. Oh iya. Nah, mungkin sekarang udah oke ya? Ya, Halo? ya Oke. sudah. Tafadhol. Ya, jadi pekan ini saya dapatkan dari Ustadz Budi Ashari sama Ustadz Adi Hidayat untuk Aduha. Latar belakang turunnya seperti yang teman-teman itu ya, Mbak Silmi pada Afwan, katanya masih kecil. kecil, masih kecil. Astagfirullah, bentar. Audio setting. Bentar, mic di mana ya? Oh, ini input tes 1 Nah, 2. Masya Allah, mantap ini. Oke, tafadhol dilanjutkan. Apa nih, Mbak? Iya, nggak apa-apa. Aku kayaknya ternyata settingan defaultnya itu kayak berkurang sendiri gitu loh di ininya. Jadi harus selalu digedein. Oke, ini ini turun pada saat Rasulullah mengalami masa fatro al-wahy atau terhentinya wahyu. Jadi pada saat itu Ustadz Budi itu menanyakan dari mana kaum Quraisy itu tahu kalau Nabi Muhammad itu nggak dapat wahyu gitu ya. Ternyata tahu karena para pembesar Quraisy itu suka sembunyi-sembunyi mendengarkan Nabi Muhammad itu membaca Quran pada saat Qiyamul Lail. Jadi gara-gara 2 hari nggak dengar Nabi Muhammad itu membacakan Quran atau membacakan wahyunya Allah, jadi itulah tersebar itu kasus bahwa ini kayaknya nggak dapat wahyu lagi gitu. Dan pada saat itu ternyata kayak dirapatin enaknya ini kita kali ini kita celah dengan apa lagi ya, kebayang nggak sih Nabi Muhammad itu kayak dijulitin kayak gitu ya, dijulitin kali ini apa, tapi akhirnya dari Walid bin Mughirah dia bilang karena sempurna ya isinya juga kayak indah gitu ya,
Ya udah akhirnya dia stuck aja gitu mencelanya dengan mengatakan bahwa Al-Quran ini sihir dan dan karangan manusia gitu. Jadi saking udah kehabisan ide untuk bisa menjatuhkan Nabi Muhammad dan Quran, jadi bilangnya ini sihir dan karangan manusia gitu. Jadi dari situ saya jadi baru oh ya kepikiran juga ya Ustadz Budi membuka kajian dengan dari mana kaum Quraisy itu. Jadi beliau itu pendekatannya lebih ke siroh ya. Jadi banyak kisah-kisah tentang sirohnya dari Tadabur Ad-Duha ini. Di sini strukturnya ada perumpamaan sama sumpah. Jadi fungsinya ya untuk menegaskan kebenaran dan untuk menguatkan perhatian. Jadi retorik kan. Jadi ayat satu kedua itu dua-duanya itu sumpah gitu. Udah gitu makna secara spiritualnya itu yang didapatkan Allah ini menegaskan bahwa setelah kegelapan kesulitan itu pasti akan ada cahaya harapan. Itu sebenarnya ini punya kaitannya ternyata sama ayat yang kemarin kita bahas ya. Alam Nasroh itu ternyata punya korelasi ya. Lagi-lagi karena RSC ini saya jadi tahu bahwa setiap surat itu sebetulnya kayak kayak benar-benar udah harmoni banget itu urutan-urutannya benar-benar saling berkaitan. Kalau berikutnya pesannya untuk di ayat satu dan kedua adalah jangan putus asa saat susah, jangan terlalu lalai juga saat senang gitu karena Allah itu mengatur keduanya itu untuk mendidik ya. Bahasanya Budi Ashari ini, Ustadz Budi ini memang surat Ad-Duha ini Allah ini mendidik nggak cuma Nabi Muhammad tapi mendidik kita semua bahwa Allah itu memberikan ada ujian tapi Allah juga memberikan hiburan gitu, memberikan hiburan gitu lewat surat ini gitu ya ketika dan ini surat yang bisa menjadi penghiburan kita yang diharapkan untuk bisa menghibur kita ketika kita itu menghadapi apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad yaitu merasa ditinggalkan. Mungkin teman-teman atau mungkin saya sendiri ya sering banget merasakan ditinggalkan ya. Sesimpel misalkan ngerjain apa-apa kadang ngerasa sendiri, mikir sendiri gitu, ngerasa suami itu kayaknya, oh suami cuma nyari nafkah, padahal kan nyari nafkah juga bukan cuma ya. Jadi sering banget ngerasa sendiri gitu. Di sini padahal enggak gitu ya, padahal ya udah tinggal komunikasi segala macam, jangan jangan putus asa gitu. Ketika kita misalkan bikin planning ya, ini yang saya relatekan dengan kehidupan saya karena saya sering banget down cuma gara-gara misalkan saya bikin plan terus nggak terlaksana gitu. Dan itu ngerasa udah bikin capek-capek terus habis itu gagal itu kayak sedih banget gitu kayaknya kayak aku gagal deh kayaknya kayaknya Allah kayak nggak ngasih petunjuk deh kayak gitu. Mungkin ini ayat pengingat buat saya untuk nggak punya pola pikir yang seperti itu karena Allah itu sejatinya nggak pernah meninggalkan kita, Allah nggak pernah membenci kita gitu. Terus berikutnya ayat ketiga, ayat ini menegaskan Allah tidak pernah meninggalkan Nabi apalagi benci gitu. Ini untuk menjawab ejekan Quraisy. Kalau dari tafsir Al-Azhar, Buya Hamka ini melihat sebagai penghiburan psikologis. Allah tidak pernah meninggalkanmu, wahyu hanya tertunda gitu. Kalau dari Syarawi, tafsir Syarawi, Allah ingin menanamkan rasa aman di hati Nabi. Jika manusia meninggalkan, Allah tidak. Jadi lagi-lagi itu rasa aman, rasa kelegoan, rasa tenang itu menjadi apa ya ternyata puncak kebahagiaan itu bukan ada di harta, jabatan, kekuasaan, tapi di rasa tenang itu ya. Dan rasa tenang itu hanya Allah yang bisa menanamkannya, bukan material, bukan hal-hal yang kita anggap itu sebagai hal yang membahagiakan. Kemudian lafaz negasi ganda ini dari balaghahnya dia menekankan ketegasan, tidak ditinggalkan, tidak dibenci. Jadi punya efek double reassurance ya. Jadi sangat menenangkan hati Nabi gitu. Gaya bahasanya singkat, padat, kuat ya di surat ini. Bahasanya sederhana tapi menggetarkan hati. Semoga kita semua bisa dimudahkan untuk memahami bahasa Arab supaya bisa lebih hati kita bergetar dan menangis ya ketika membaca surat ini. Kemudian ayat keempat, akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan dunia. Kalau dari tafsir Ibnu Katsir maksudnya adalah kehidupan setelah mati. Ada untuk Rasulullah itu akhirat itu lebih mulia. Ada juga tafsiran di masa depannya Nabi itu ya, yang akhirnya banyak Muslim yang berbondong-bondong masuk Islam di surat Idaja. Kemudian dari Buya Hamka, ini kontekstual, dia mengaitkan dengan perjalanan dakwah. Jadi kalau misalkan awalnya dakwah kita mungkin penuh hinaan, cemoohan, celaan, tapi di masa yang akan depan
insya Allah Islam akan menang. Begitu juga kehidupan seorang mukmin ya. Masa depan yang penuh perjuangan itu akan lebih baik. Jadi ya berjuang aja gitu. Nanti insya Allah Allah akan berikan minimal ketenangan hati karena kita udah berjuang. Kalau misalkan kita nggak berjuang, kita hati kita kosong kayak nggak ada harapan lagi di depan gitu. Ya udah nggak apa-apa capek-capek di awal itu yang saya dapat dari ini. Kemudian dari tafsir Sya'rawi menanamkan optimisme gitu. Jangan menilai sesuatu dari permulaan gitu. Jadi hidup itu harus menuju peningkatan bila bersama dengan Allah. Dari segi balaghahnya ada perbandingan atau takrir ya. Jadi membandingkan masa depan dengan masa lalu ini mengajarkan kita untuk optimis gitu. Efeknya lebih ke motivasi yang kuat, masa depan yang lebih baik itu sebagai pertolongan. Maksudnya itu adalah gambaran bahwa pertolongan Allah itu pasti akan selalu ada ya ketika kita memperjuangkan agamanya gitu. Kemudian di ayat kelima, sungguh di akhirat nanti Allah akan memberikan karunia kepadamu sehingga engkau ridho. Jadi hadiahnya bukan main-main, bukan sekedar hadiah, tapi hadiah yang benar-benar sesuai sama hati kita. Mungkin kita pernah dikasih hadiah sama seseorang kayak flat aja rasanya, karena misalkan udah punya dompet bagus gitu ya. Dikasih temen dompet yang biasa aja gitu, meskipun dia tuh mungkin belinya udah kayak susah payah gitu. Tapi kitanya di kita kayak bukan gak ridho ya, tapi kayak oh ya udah flat gitu. Atau enggak misalkan kita dikasih hadiah yang ternyata tuh jauh dari kita ekspektasinya apa, kita dapatnya yang di bawahnya itu. Nah, di sini insya Allah Allah akan memberikan kita hadiah yang benar-benar bikin kita ridho gitu. Dan ini janji yang waktu itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu tapi Nabi Muhammad itu ridhonya itu kemenangan eh, nggak cuma di dunia tapi di akhirat, karena nanti insya Allah di akhirat Allah akan bisa menolong umatnya. Jadi kan kayak harapannya Nabi itu di dunia sama di akhirat tuh sama ya, sama-sama bisa memberikan pertolongan. Di dunia itu pertolongannya berupa petunjuk, di akhirat itu pertolongannya berupa syafaat. Jadi itu Allah menjanjikan karunia itu, karunia yang diberikan kepada Nabi itu bukan surga doang, tapi karunia berupa kemampuan bisa menolong umatnya, menolong kita gitu. Nah, itu yang ditafsirkan di sini oleh Ibnu Katsir. Nabi akan ridho karena umatnya nanti akan banyak yang diselamatkan, termasuk insya Allah kita semua, amin. Hamka dari Buya Hamka menekankan Nabi itu ridho bukan karena harta, tetapi karena kebahagiaan dakwah Islam yang berkembang, umatnya mendapat petunjuk dan nikmat Allah yang nyata. Itu kayak puncak kebahagiaan Nabi ternyata kita gitu. Masya Allah, pengen nangis jadinya. Sya'rawi memberi bukan sekedar materi, tapi memberikan spiritual berupa ketenangan, kedudukan, dan syafaat. Allah tidak sekedar memberi cukup, tapi memberi sampai hati merasa puas. Kalau Ustadz Budi Ashari tadi menceritakan contoh orang yang terakhir masuk surga, itu kan waktu itu kan cuma akhirnya dikeluarin tuh dari neraka. Tadinya cuma dikasih di luarnya tuh sampai ke pohon surganya, sampai akhirnya dikasih bumi dan langit, sampai bener-bener kayak udah sampai nggak nyangka kalau bisa dapet sebesar itu gitu nanti insya Allah. Dari segi balaghahnya wasaufa itu artinya segera pasti, jadi memberikan kepastian yang mutlak gitu ya. Pasti gue bayar nih misalkan utangnya gitu, pasti dibayar gitu. Jadi memberikan kita ketenangan ya. Misalkan kita melakukan usaha apapun ya Allah, saya pengen ini, semoga nanti saya bisa dapat pahala yang besar gitu. Jadi Pak, tapi Allah di sini di surat ini Allah sudah pasti ganti gitu ya. Pasti dikasih nanti pahalanya gitu. Pasti dikasih nanti surganya asalkan kita melakukan A, B, C, D gitu. Terus pilihan katanya fatardha itu menunjukkan tujuan tertinggi dari pemberian Allah itu bukan sekedar materi tapi kepuasan hati dan ketenangan jiwa. Jadi efek retorisnya itu dia menggerakkan perasaan pembaca untuk percaya dan bersabar. Jadi beriman dan bersabar gitu. Kebayang nggak kalau misalkan nggak ada salat duha kita kayak, aduh, emang kita ngapain sih capek-capek kayak gini? Nah di sini Allah kasih tahu gitu hadiahnya apa nanti. Sampai bener-bener hati kita ya udah gitu, ya udah deh nggak apa-apa gue diginiin gitu. Ayat terakhir yang hari ini ayat kelima, Allah tidak sekedar memberi cukup tapi memberikan sesuai cintanya. Jadi surat ini bukan hanya penghiburan tapi juga obat hati bagi siapa saja yang merasa ditinggalkan, sedang diuji dan kehilangan semangat. Nah, ini aku banget nih, kehilangan semangat nih. Belakangan jadi tema besar terkait belajar ilmu agama. Tapi alhamdulillah Allah berikan nikmat nih berupa kita berkumpul lagi di sini. Jadi pesannya adalah Allah itu sebetulnya selalu dekat. Kesulitan itu hanya sementara.
Masa depan pasti lebih baik jika kita bersama Allah dan nikmat akan datang hingga kita benar-benar merasa ridho. Jangan putus asa ketika diuji. Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Masa depan seorang mukmin yang taat pasti insya Allah baik. Pasti lebih baik, ini nggak ada insya Allah lagi, pasti lebih baik karena ini suratnya juga memberikan kepastian pada kita. Allah akan memberikan karunia pada yang membuat hambanya ridho baik di dunia maupun di akhirat. Jadi di sini insight-nya cara kita melatih diri agar tidak merasa ditinggalkan Allah. Yang pertama itu jaga hubungan hati kita dengan berzikir. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Itu ada di surat Al-Baqarah 152. Kemudian bangun kebiasaan kita untuk berdoa secara personal. Mungkin kadang kita kalau berdoa ya asal di lisan aja gitu ya. Mungkin kita perlu bertadabur juga. Doa-doa pendek gitu ya. Dari hati dengan bahasa kita sendiri. Kemudian kita istiqomah dalam sholat sunnah. Khususnya malam. Ini berat banget ya. Tapi insya Allah katanya satu amal soleh itu akan mengantarkan kita pada amal soleh berikutnya. Jadi kita mulai aja dari yang paling mudah. Kemudian biasakan tadabur, ya insya Allah kita melakukannya ya. Latih syukur secara harian dan bangun lingkungan yang mendekatkan kepada Allah. Paling demikian. Maaf kalau cepet-cepet biar bisa merangkum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, paket komplit ini Mbak Silmi. Masya Allah, eh, banyak banget nih yang aku dapetin dari yang disampaikan sama Mbak Silmi. Pertama berkaitan dengan tadi, ya betul ya. Apa namanya? Aku juga baru gimana orang-orang kafir itu bisa selalu ya. Karena orang-orang kafir itu suka mendengar bacaannya Rasulullah. Lalu ketika apa namanya sudah kok ini tuh itu jadi aku juga baru ini tahu. Oh, sedikit itu yang disampaikan sama Mbak Silmi ya berkaitan dengan tadi mengingatkan bahwa kasih sayang Allah tentang janji Allah kepada Rasulullah SAW. Surat ini juga menjadi penghibur bagi Rasulullah SAW. Coba, terus berkaitan dengan menegaskan bahwa setelah nulisnya yang pertama dan kedua tentang jangan putus asa atas jangan kita lalai saat kita senang juga, menegaskan bahwa tidak pernah meninggalkan Nabi dan tidak membencinya sebagai penghiburan dari segi psikologisnya. Akhirat itu lebih baik bagi kita dan daripada permulaan yang ada di dunia. Menunjukkan optimisme bahwa masa depan itu lebih baik. Dan janji Allah memberikan karunia yang membuat Nabi itu ridho. Yang berkaitan dengan bahwa Rasulullah akan memberikan kita syafaat. Semoga kita mendapatkan, termasuk yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah ya, teman-teman semua. Saat ini juga mengajarkan tentang optimisme, kesabaran, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Tentu dengan dilatih dengan amal ibadah, amal-amal soleh yang bisa kita lakukan dan istiqomah menjalankannya. Oke, untuk yang terakhir, Mbak Ai masih ada di Zoom nggak? Atau udah? Teh Ai mau menyampaikan? Iya, Ya, tafadhol Teh Ai. ya, silakan baik atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba sampaikan hasil apa ya? Saya baru di tahap ini sih baca-baca di tafsir Ibnu Asyur sama tadi sempat putar beberapa kajian juga dari Gus Bahasa sama Ustaz Abdul Somad itu tadi beberapa sudah disampaikan juga ya sama teman-teman. Di sini saya coba yang mau dibacain dari tafsir Ibnu Asyur dulu mungkin. Yang pertama ini pokok bahasan surahnya tadi mungkin juga sudah disampaikan. Kalau yang di Ibnu Asyur itu dikatakan ada 4 poin ya. Yang pertama itu membantah perkataan kaum Quraisy yang mengklaim bahwa wahyu yang datang kepada Nabi telah terputus. Ini tentu terkait
Apa sebentar. Apa? Tadi pokok bahasan surahnya itu menurut yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Asyur itu ada 4 poin ya. Yang pertama membantah perkataan kaum musyrikin yang tadi juga disampaikan di Asbabun Nuzul ya, sebagaimana disebutkan juga di tafsir-tafsir yang lain, di mana yang paling paling kasar itu perkataannya Umi Jamil ya, kalau di salah satu hadis itu dikatakan bahwa karena kan Rasulullah itu dikatakan ketika misalnya Rasulullah mendapatkan wahyu atau misalnya ketika wahyu turun itu, di situ Ummu Jamil itu mengatakan bahwa apa apa ya kata-katanya, telah kamu telah ditinggalkan oleh setanmu gitu ya. Itu saking apa ya, ya intinya itu kayak serangan ya. Kalau tadi kan misalnya Mbak Simi mengatakan itu gimana perundungan orang-orang Quraisy itu ya terhadap Rasulullah gitu, dengan kata-kata, dengan perlakuan, dengan segala macam gitu ya, yang menjadi bentuk ujian dakwah Rasulullah gitu ya. Termasuk di situ juga dalam kondisi di mana Rasulullah juga sebenarnya kalau di beberapa tafsir dikatakan secara kondisi psikisnya eh, bertanya-tanya gitu ya, kenapa wahyu belum turun gitu, di mana kalau dikatakan kan di awal-awal tuh hampir setiap hari turun. Nah itu kan ada yang mengatakan, ada beberapa pendapat ya, ada yang mengatakan selama berhari-hari, bahkan ada yang mengatakan kalau nggak salah di salah satu pendapat itu ada sampai belasan hari, walaupun sepertinya yang banyak disampaikan Pak Pasir itu cuma 2 hari ya terputusnya. Nah itu yang pertama tadi membantah perkataan kaum musyrikin gitu ya dengan turunnya surah ini. Kemudian yang kedua memberi kabar gembira kepada Nabi bahwa akhirat jauh lebih baik baginya daripada dunia, yang ada di ayat ketiga ya, kelima ya. Kemudian poin berikutnya yaitu mengingatkan Nabi tentang perlindungan dan perhatian Allah kepadanya sejak masa kecil, masa muda hingga masa dewasa, yang akan dibahas minggu depan. Kemudian juga poin keempatnya yaitu memerintahkan Nabi untuk bersyukur, yang ada di ayat ke-11 ya nanti. Nah, kemudian di sini di ayat ke-1 ke-3 itu, ke-1 sampai ke-3 itu di situ oh ya, secara balago itu secara tata bahasa juga, tata bahasa di surah ini itu dikatakan bahwa ayat-ayat di surah Ad-Duha ini berpasang-pasangan gitu ya, berpasang-pasangan antara misalnya Ad-Duha kemudian eh, berpasangan dengan kata lail gitu ya, lail di ayat kedua. Kemudian di ayat ketiga itu berpasangan antara kata mawadda'aka dengan wamakola gitu. Kemudian ayat keempat juga sama, semuanya berpasang-pasangan gitu ya. Eh Misalnya di sini di ayat pertama dikatakan demi waktu duha gitu ya, demi waktu duha. Tadi beberapa sudah disampaikan juga sama teman-teman terkait ada yang mengatakan waktu waktu duha gitu ya, ketika matahari sepenggalah gitu ya. Kalau kata orang Melayu itu hitungannya tuh kan kalau zaman dulu bukan pakai jam ya, tapi pakai galah gitu ya. Atau misalnya kalau di Arab itu dulu ngukurnya itu dengan tombak gitu ya. Kalau waktu duha itu. Terus ada juga yang mengatakan itu menunjuk pada saat duha gitu ya. Tapi yang lebih roji itu lebih ke waktunya ya. Dan beberapa mengatakan bahwa di sini itu ketika dikatakan duha itu kan eh, lebih ke makna dibaliknya, yaitu bahwa waktu duha itu terang kan ya, beda dengan lail yang saja tertutup gitu ya. Dan itu beberapa juga mengatakan bahwa eh, makna lainnya itu adalah bahwa itu perbedaan antara ketika misalnya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu semuanya menjadi terang itu karena ada petunjuk, dan ketika wahyu terhenti maka Rasulullah menjadi apa ya, bingung gitu ya. Bingungnya bisa bingung secara arah ataupun juga psikis gitu ya, kalau di situ digambarinnya.
Kemudian di sini ya ini kan, ini adalah isyarat tamsil bagi turunnya wahyu dan datangnya petunjuk ya. Kemudian dikatakan juga tadi kalau malam itu adalah waktu untuk melakukan sholat malam ya. Kalau di Ibnu Asyur biasanya juga seperti itu, seperti di ayat yang lain ya. Bangunlah untuk sholat malam kecuali sedikit darinya setengahnya atau kurang sedikit dari itu. Kemudian di tafsir Ibnu Asyur juga dikatakan bahwa wahyu pada Rasulullah itu terhentinya. Di sini dikatakan kalau dari riwayatnya Ibnu Abbas itu terhentinya itu selama 15 hari atau lebih. Maka kaum musyrikin berkata, sesungguhnya Muhammad telah ditinggalkan dan dibenci oleh Tuhannya. Maka turun ayat ini. Wahyu terhenti itu kapan? Ada dua masa ya tadi. Masa berhentinya itu periode pertama itu kan setelah turunnya surah Al-Mudaththir sama Al-Muzammil ya. Itu sempat terhenti. Kemudian periode kedua itu setelah turunnya sekitar 8 surah, yaitu surah-surah yang turun di urutan ketiga sampai ke 10 ya. Baru kemudian turunlah surah ini gitu ya. Setelah 12 hari kemudian surah ini turun untuk menyenangkan hati Nabi agar jiwanya pulih dan kekuatannya terbiasa memikul beban wahyu gitu ya. Nah, pada kali ketiga ini katanya, jadi dengan demikian turunnya surah Ad-Duha adalah yang ketiga kalinya. Pada kali ketiga kesulitan akan menjadi lebih mudah dan oleh karena itu banyak amalan yang diperintahkan untuk diulang sebanyak 3 kali. Dengan cara ini kita dapat menggabungkan berbagai riwayat yang berbeda mengenai sebab turunnya surah ini dan surah Al-Mudaththir gitu ya. Nah tadi juga sebagaimana sempat disinggung juga sama Mbak Disa ya terkait yang dijelaskan kemudian sama Mbak Ira juga pengucapan takbir ya. Nah itu tuh jadi ketika misalnya kan Rasulullah itu di awal-awal tuh merasakan kecemasan karena wahyu tidak turun, kemudian akhirnya Allah menurunkan ayat ini sebagai penenang, tepat di ayat ke berapa itu ketiga ya berarti ma wadda'aka rabbuka ma qala gitu ya. Nah Rasulullah saking senangnya mendengar ayat itu turun di mana Allah mengatakan bahwa Allah menegaskan bahwa Allah tidak meninggalkan dan tidak mendiamkan atau tidak membenci Rasulullah. Beberapa ada yang mengatakan mendiamkan ya, bukan membenci gitu ya. Wa maqala itu. Nah itu di situ Rasulullah saking senangnya ekspresi yang keluar mungkin takbir gitu ya. Takbir sebagai ungkapan kesyukuran, ungkapan ya kayak apa ya? Ya ekspresi yang spontan gitu, yang spontan ketika mendapatkan suatu kebahagiaan gitu. Maka kemudian banyak kaum muslimin yang kemudian mengikuti ketika misalnya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan juga salah satunya dengan mengatakan itu. Dan memang di beberapa budaya gitu ya katanya di Melayu misalnya atau di beberapa yang lain tuh ketika membaca tadi yang Mbak Disa sampaikan juga bahwa ketika menjelang khataman gitu ya, khataman bacaan Quran di surah Ad-Duha kemudian lanjut ke surah-surah berikutnya itu selalu disambung dengan bacaan takbir gitu ya, yang sebagaimana tadi disampaikan lafaznya seperti apa oleh Mbak Ira. Kemudian langsung ke insight aja, ini tidak di saya ini ya. Kalau insight-nya sendiri dari 3 surah ini itu sebentar saya tadi gimana catatannya. Oh iya. Insight-nya itu yang pertama bahwa janji Allah itu selalu tepat waktu ya. Ketika wahyu terputus, kemudian kaum musyrikin mengolok-olok Rasulullah dan beliau merasa sedih, kemudian Allah hadir gitu sebagai penghibur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya gitu ya. Hanya saja kadang memang manusia itu seringkali merasa ya itu karena mungkin belum ada ihsan ya. Tingkatan tertinggi itu kan setelah iman, Islam, ihsan ya yang paling susah itu ya. Bahwa Allah itu selalu ada meskipun kita nggak lihat gitu ya. Itu. Dan di sini di surah ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya gitu ya, siapapun itu. Bahkan di sini yang walaupun ditujukan pada Rasulullah kalau secara asbabun nuzulnya. Kemudian yang kedua, insight-nya itu adalah adanya harapan di balik kesulitan gitu ya. Harapan di balik kesulitan itu tercermin di
ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Di situ kan dikatakan akhirat lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya ada yang mengatakan dunia gitu kan ya. Dunia. Jadi kalaulah misalnya manusia atau muslim itu kan di dunia bersusah payah dengan segala macam aturan yang mungkin menurut kita mengekang gitu ya. Walaupun sebenarnya kan memberi apa panduan atau rel gitu supaya kita tidak keluar dari batas yang Allah ciptakan melalui syariat gitu ya. Tapi seringkali hawa nafsu mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang sulit gitu ya. Padahal kan sebenarnya itu adalah panduan gitu ya. Nah, itu kan kesulitan-kesulitan itu ketika kita menjalaninya itu nanti akan berbuah manis kelak gitu ya di akhirat nanti gitu. Ataupun juga ada yang mengatakan bahwa wal akhiratu khairul laka minal ula itu adalah bahwa kesulitan yang kita alami sekarang mungkin akan membuahkan kebaikan di esok hari gitu ya. Nah, ini terkait dengan poin yang ketiga insight-nya yaitu jaminan masa depan yang cemerlang gitu ya. Ya, mungkin itu saja. Kayaknya udah 10 menit. Makasih Mbak Ira, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, Mbak Teh Ai. Alhamdulillah, teman-teman sudah menyampaikan semua ya. Ada yang mau menambahkan insight-nya mungkin, atau ada yang mau menanggapi dari apa yang tadi teman-teman sampaikan, atau kita cukupkan, teman-teman sudah semua? Iya, Teh Ai. Ini Mbak Sumi belum ada kabar ya? Oke. Bu Santi nanti mau disampaikan di grup aja ya, nggak usah dibacakan di sini. Berarti Alhamdulillah sudah menyampaikan semua teman-teman. Eh, aku izin menyampaikan closing statement aja ya. Bacakan berkaitan dengan meeting kita malam ini. Ini tidak ada yang mau menambahkan kan? Waktu juga kayaknya sepertinya sudah terlalu larut malam ya. Kayaknya nggak ada. Ya, Ya, agak Closing agak aja Mbak. kurang enak ya badan. siap. Oke, kita tutup aja ya. Oke, aku bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Berkait dengan surat ini, tadi sudah disebutkan semua ya. Aku membacakan lagi aja dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bahwa surat ini turun saat wahyu terputus beberapa waktu yang membuat Nabi Muhammad SAW itu cemas. Karena lalu kaum Quraisy termasuk Ummu Jamil, istri Abu Lahab, mengejek Nabi dengan mengatakan Allah telah meninggalkannya. Tentang waktu terputusnya wahyu itu berbagai macam pendapat ya. Tadi ada yang 15 hari, ada yang 20 hari, ada yang 40 hari itu berbagai macam. Terus waktu duha itu melambangkan cahaya harapan dan awal aktivitas. Sedangkan malam melambangkan kegelapan, kesulitan, dan ketenangan. Dan Allah juga bersumpah dengan keduanya untuk menunjukkan siklus kehidupan yang berisi suka dan dukanya manusia. Di ayat ketiganya Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Penggunaan kata gandama untuk menegaskan lebih kuat lagi. Terus untuk ayat 4 dan 5-nya berkaitan dengan akhirat lebih baik dan janji Allah. Bahwa masa depan lebih baik dari masa lalu dan janji Allah memberikan karunia hingga Nabi ridho. Puncak kebahagiaan Nabi Muhammad SAW adalah ketika nanti di akhirat bisa memberikan syafaatnya ya kepada para umatnya. Mungkin itu teman-teman meeting kita malam ini. Mohon maaf apabila dalam bertugas tentu banyak sekali kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Teh, nggak apa-apa. Ya, kita tutup meeting pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Istighfar dulu. Dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakumullah khairan khairan Kak katsiran. Selamat istirahat semuanya. khairan. Bye Sampai jumpa bye. lagi. Sehat-sehat semua. Hmm?